Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Randu Dongkal. Di video kali ini, Bapak akan melanjutkan materi tentang logika ya. Di sini yang akan saya sampaikan adalah yang berhubungan dengan converse, inverse, dan kontraposisi serta hubungan ketiganya. Oke, silakan simak video berikut ini, semoga bermanfaat ya. Kita langsung saja kita masuk ke converse, inverse, dan kontraposisi. Oke, masuk saja ya, kita langsung. Nah, berdasarkan implikasi P maka Q dapat diturunkan pernyataan-pernyataan baru yang disebut dengan converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, jadi converse, inverse, dan kontraposisi itu dibentuk berdasarkan implikasi ya. P maka Q. Oke, kita masuk ke definisi. Converse dari implikasi P maka Q adalah Q maka P. Ingat, converse ya. P maka Q menjadi Q maka P. Maka sudah jelas di sini terlihat bahwa kalau converse itu dibalik. Ya, jadi yang perlu diingat bahwa converse itu dibalik. Yang tadinya P maka Q menjadi Q maka P. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke inverse. Inverse dari implikasi P maka Q adalah min P maka min Q. Ya, inverse dari sini terlihat bahwa inverse itu merupakan lawannya. Ya. Jadi inverse itu lawannya dari P maka Q menjadi min P maka min Q. Jelas ya? Oke, kita langsung lanjut ke yang ketiga yaitu kontraposisi. Kontraposisi dari implikasi P maka Q adalah min Q maka min P. Nah, di sini terlihat bahwa kontraposisi itu dibalik dan juga lawannya ya. Bisa dipahami ya antara converse, inverse, dan kontraposisi. Yang perlu kalian ingat bahwa kalau converse itu dibalik, kalau inverse itu lawannya, dan kontraposisi itu dibalik dan juga lawannya. Yang itu adalah yang perlu kalian ingat dasarnya dari converse, inverse, dan kontraposisi. Oke, mudah-mudahan kalian memahami dengan baik dari definisi ini ya. Kita lanjut ke hubungan antara converse, inverse, dan kontraposisi. Oke, ini hubungannya. Misal di sini saya punya implikasi P maka Q. Kita akan mencari converse-nya, converse atau konversi ya. Converse itu dibalik. Jadi implikasi P maka Q, converse-nya menjadi Q maka P. Jelas ya? Converse itu dibalik. Berarti kalau implikasinya Q maka P, maka converse-nya menjadi P maka Q. Saling berhubungan. Jelas ya? Oke, misal saya punya implikasi lagi min P maka min Q. Nah, min P maka min Q. Maka converse-nya menjadi dibalik jadi min Q maka min P. Jelas ya? Atau misal implikasinya kok min Q maka min P. Maka converse-nya menjadi min P maka min Q. Saling terkait. Jelas ya sampai sini ya tentang converse hubungannya. Kita masuk ke inverse. Ya, inverse itu lawannya, ingat-ingat. Misal saya punya implikasi P maka Q, maka inverse-nya menjadi lawannya. P maka Q lawannya menjadi min P maka min Q. Jelas ya? Ini untuk inverse. Atau misal saya punya implikasi min P maka min Q, maka inverse-nya menjadi P maka Q. Jelas ya? Ini tadinya min jadi plus, gitu ya. Bisa dipahami ya, inverse itu inverse itu lawannya. Jadi misalkan implikasinya Q maka P, maka inverse-nya menjadi min Q maka min P dan sebaliknya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke kontraposisi. Ya, kontraposisi itu dibalik dan lawannya. Misal saya punya implikasi P maka Q, ya, maka kontraposisinya menjadi dibalik plus lawannya. Nah, ini P maka Q menjadi min Q maka min P. Jelas ya? Udah dibalik juga lawannya. Misal implikasinya kok ini min Q maka min P, maka kontraposisinya menjadi P maka Q. Jelas ya?
Dan juga ini misal implikasinya itu Q maka P, maka kontraposisinya menjadi min P maka min Q dibalik dan lawannya. Jelas, lihat ya. Atau implikasinya ini min P maka min Q, maka kontraposisinya menjadi Q maka P. Jelas ya, bisa dipahami ya. Ini merupakan hubungan antara inverse, converse dan kontraposisi ya. Oke, yang perlu diingat di sini bahwa inverse itu tidak sama dengan negasi atau lingkaran. Karena inverse di sini merupakan lawannya. Jelas ya, bisa dipahami ya. Oke. Untuk lebih jelas kita masuk saja ke soal. Contoh, tentukan converse, inverse dan kontraposisi dari implikasi berikut ini. Jika Andi naik kelas, maka ia diberi hadiah. Nah, ada kata maka, ini menunjukkan implikasi ya. Kita akan mencari converse. Converse dari jika Andi naik kelas, maka ia diberi hadiah. Ingat, converse itu apa ya? Converse itu dibalik. Oke, berarti ini tinggal dibalik tadinya. Jika Andi naik kelas, maka ia diberi hadiah menjadi jika Andi diberi hadiah, maka ia naik kelas. Seperti ini ya, ini adalah converse-nya dibalik ya. Tadinya kan jika Andi naik kelas maka ia diberi hadiah, maka converse-nya tinggal dibalik. Jika Andi diberi hadiah maka ia naik kelas. Jelas ya. Oke, kita lanjut ke inverse. Inverse itu lawannya ya, maka lawan dari jika Andi naik kelas maka ia diberi hadiah. Lawan berarti yang tadi naik menjadi tidak naik, yang tadi diberi menjadi tidak diberi. Jadi inverse dari implikasi ini menjadi jika Andi tidak naik kelas maka ia tidak diberi hadiah. Nah, ini adalah inverse-nya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke kontraposisi. Kontraposisi di sini adalah dibalik dan lawannya. Nah, ini kan sudah ada yang dibalik, ini ya kita ganti, kita taruh lawannya juga. Maka kontraposisi dari jika Andi naik kelas maka ia diberi hadiah adalah jika Andi tidak diberi hadiah maka ia tidak naik kelas ya. Ini kan sudah ada balikannya, kita tinggal cari lawannya ya. Oke, jadi converse dari ini adalah ini, inverse-nya ini, kontraposisinya ini. Oke, bisa dipahami ya insyaallah ya. Ini adalah contoh yang simple, mudah-mudahan kalian memahaminya dengan baik. Untuk lebih mengetahui kemampuan kalian sampai mana tentang pengetahuan dan keterampilan mencari hubungan antara converse, inverse dan kontraposisi ya. Silakan, di sini ada beberapa soal ya. Ini ada 3 soal, silakan kalian kerjakan ya. Dan dikumpulkan melalui classroom masing-masing. Dan untuk link classroom silakan kalian lihat pada deskripsi kelas, grup kelas ya. Oke, terima kasih, cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa ya, belajar terus ya, jangan kendor belajarnya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.